Oke bro, kali ini di sini kita akan melakukan unboxing si tenda. Oke, jadi ini adalah tenda F3. Jadi router yang dia itu memiliki kecepatan ya lumayan lah ya 300 Mbps teman-teman. Dan ya kita akan langsung aja buka di sini karena kemarin sebenarnya ini kan mau kita gunakan untuk di atas ya, tapi ternyata itu kita sebenarnya bisa menggunakan TP-Link yang WR855RE sebenarnya teman-teman. Tetapi di sini karena kita sudah beli, ini tuh sebenarnya ketika aku kemarin itu kan bilang ini lebih dari 200-an lah ya. Ini tuh 100 ribuan teman-teman. Ya, aku salah ya, 100 ribuan. Jadi ini ada router yang banyak digunakan oleh banyak orang ya, teman-teman. Jadi kita akan langsung aja buka, bro. Oke, kita akan langsung buka di sini. Jadi di sini ada tanpa video unboxing, complaint return tidak diterima. Jadi ya sudah, kita buat unboxing lagi. Ternyata ini langsung ya, teman-teman. Wih, wah. Semoga aja dalamnya oke ya, karena memang ini kan udah kayak gini ya. Ini kayak stok produk yang lama gitu ya. Mungkin karena ini, tapi kan ini juga sudah di pack ya, sedemikian rupa gitu ya. Kayaknya itu memang dari sananya kayak gini teman-teman. Ternyata ini di sini cuma disolasi doang ternyata ya. Oh, isolasinya kayak gini ya. Ini bawaannya tadi segelnya seperti ini. Oke. Bisa dulu. Oke teman-teman, jadi sorry itu tempatnya agak berantakan ya, ya seperti biasa. Dan ya ini bisa dibilang router yang nggak ada fungsi lain selain router ya. Artinya di sini yang bisa kita masukkan SIM card kayak gitu ya. Kalau sebelumnya kan itu all in one gitu ya. Ini adalah satu fungsi router yang pertama kali aku beli teman-teman. Pertama kali aku beli. Kalau yang TP-Link WR itu kan dia extender ya sebenarnya. Aku belinya utama kan itu bukan router, extender, cuman dia bisa jadi access point juga. Seperti itu ternyata gitu yang udah kita bahas kemarin. Nah, ini adalah router dimana di sini tuh kita bisa jadikan ini sebagai switch, kita bisa jadikan ini untuk extender juga bisa ya, extender juga bisa. Dan ini juga dia menggunakan koneksi wireless teman-teman. Oke, right ya. Ini tenda F3 cuman di sini wireless N300 teman-teman, router, repeater, WISP, dan access point. Ternyata ada 4 in 1 nih, 4 in 1 tenda. Ini termasuk murah ya teman-teman ya, karena aku beli yang si extender itu kemarin kan, dulu itu kan hampir 300 ribu, tetapi di sini tuh dia pas tak cek lagi di keranjangku gitu ya teman-teman, pas aku beli kemarin itu cuma 100 ribuan gitu ya. Apalagi pas kemarin kan aku belinya pas ya 88 ya. Kayak pas 88, tapi ini penyok kayak gini ya. Ya mungkin kita dapat stok yang paling lama kali ya, karena mungkin itu kan di promo, jadi disisihkan gitu yang untuk promo gitu ya, mungkin gitu ya teman-teman. Tapi ya semoga aja oh ya ini model F3, semoga aja nih tetap si tendanya oke ya teman-teman ya. Tidak ada masalah, semoga aja sih. Soalnya kalau ada masalah itu aku paling males teman-teman, beneran. Kalau misalnya ada masalah tuh paling males itu return gitu teman-teman ya. Kan yang namanya toko online itu kan harusnya udah dicek sebelumnya gitu kan ya. Mungkin ini kayak gini tuh dicek dulu gitu ya. Dicek dulu gitu ya. Atau kalau saya nggak dicek ya berarti kalau segel biasanya kalau dari factory, dari perusahaannya, dari pabriknya ya, itu biasanya lebih aman ya. Kecuali kalau misalnya itu udah di ya gitu ya teman-teman, seperti itu. Kan beda lagi gitu ya, seperti itu. Oke, dan green wireless Wi-Fi anywhere in your house. Oke, ini bisa untuk memperpanjang jangkauan ya, terutama di sini ya. Ini kenapa aku beli ini tuh gara-gara itu teman-teman, gara-gara kan dak beton gitu ya teman-teman, dak beton gitu. Kenapa kok di dak beton? Ya karena itu teman-teman ya, bocor gitu ya, bocor terus karena gitu. Jadi ada permasalahan karena bocor, jadi agak lebih aman gitu ya dengan perangkat-perangkat elektronik gitu kan teman-teman ya. Di situ tuh jadi di dak beton, dan ternyata tuh mengurangi tingkat ini ya teman-teman ya, jangkauan dari wifi atau yang dari ONT-nya ya teman-teman ya, dari ONT si providernya, ISP yang aku gunakan gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Pakai Huawei yang kemarin kita bahas ya teman-teman, seperti itu. Yang sebelumnya itu bisa menjangkau seluruh rumah, ternyata setelah di dak beton itu jadi ya sinyalnya benar-benar jadi kacau. Cuman entahlah itu yang jadi permasalahan apa, karena sebelum mungkin ada faktor lain juga, karena sebelumnya itu memang lancar-lancar aja bang. Terus di sini ya kita nggak menampik juga ya, ini mungkin juga ada pengaruh dari dak beton itu tadi teman-teman, seperti itu. Tapi yang jelas jangkauannya ya, jangkauan dari si routernya teman-teman, jadi itu yang paling ya jangkauannya teman-teman, jangkauan routernya pokoknya gitu ya teman-teman. Sehingga kadang smartphone yang sebelumnya itu dia mendapatkan sinyal gitu ya teman-teman, jadi enggak gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk koneksi sebenarnya untuk koneksi dengan kabel
itu ada sedikit penurunan teman-teman. Jadi ketika kemarin itu aku colokkan satu gitu ya, kan hanya satu aja yang ada di sini nih, yang ini. Nah itu terus karena butuh koneksi stabil dan kita kemarin coba di Ethernet kemarin yang kita pakai yang TP-Link WR gitu ya teman-teman, yang itu yang extender itu kita jadikan access point kayak gitu. Itu seperti mengurangi kecepatan entahlah, padahal di situ si Huawei yang dari bawaan dari si providernya itu kan sebenarnya dia sudah support untuk adaptif kecepatan ya teman-teman. Jadi kecepatannya bisa beradaptasi, jadi menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan tergantung perangkat yang ada gitu ya. Misalnya perangkatnya itu dia support sampai 1 giga gitu ya, dia akan ngasih 1 giga gitu ya teman-teman gitu ya. Karena dia support 10, 100 sama 1000 Mbps ya, Mbps. Nah gitu sih. Ini ketika tak pasang dua kabel ya teman-teman, dua kabel itu kayak kecepatannya menurun. Entahlah apakah itu pengaruh dari situ atau memang kecepatan internetnya sedang diturunkan karena faktor tertentu. Tapi kan di sini yang tak pakai ini dia tanpa FUP teman-teman ya. Di perjanjiannya dia tidak ada FUP sih. Nah gitu. Mungkin ya nggak tahu juga sih kayak gitu teman. Tapi yang jelas untuk yang tak deteksi pertama di sini ya, yang sudah kelihatan ya teman-teman, yang kemarin itu dia bisa dapat sinyal banyak gitu ya. Jadi bisa internetan gitu tanpa kabel ya. Di wireless di smartphone jadi nggak bisa gitu ya. Jadi indikasinya itu oke, berarti itu sinyalnya jangkauannya itu terhalang beton gitu bro. Oke, dan di sini si tenda ini yang akan kita gunakan teman-teman untuk mengatasi permasalahan itu. Oke, jadi sebenarnya di sini sudah banyak sekali informasi loh dari dusnya aja kayak gini teman-teman. Di sini wireless easy setup. Jadi ini memang router yang katanya sih easy ya, gampang setup. Terus stabil ya, dan setup within 30. Ini udah ada ini loh. Setup within 30, di bawah 30 detik loh teman-teman loh. Ngeri loh. Ya, terus di sini secure wifi ya teman-teman. Dan oke, ini ada 3 antena juga, support 4 ya. Ada router, repeater, WISP, access point. Ini kalau tahu gini aku beli ini ya teman-teman ya, aku nggak tahu juga sih. Tapi memang ada beberapa kelebihan sih ya, kelebihan dari si yang aku beli kemarin ya, yang si TP-Link WR itu dia bisa langsung colok gitu aja, jadi kita tidak perlu terpisah gitu. Hanya aja memang ini portnya yang banyak ini teman-teman ya, portnya itu ada 4 ya. Jadi satunya itu untuk koneksi WAN-nya ya, berarti dari modem kita. Yang 3-nya itu ke distribusinya gitu ya, entah itu laptop, desktop ataupun kalau smartphone enggak ya teman-teman. Walau aku belum pernah coba untuk yang Android, kayaknya nggak bisa ya teman-teman ya. Itu pakai dongle yang itu ya, dongle Ethernet itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi laptop ataupun PC. Dan di sini sudah dijelaskan nih, wih, bagannya cukup komplit ya teman-teman. Jadi di sini itu ada internet tuh bagannya tuh, kalian lihat. Ini kabel itu di situ. Nah itu udah langsung ke situ dan kita bisa connect ke wireless untuk power. Oke, jadi itu smartphone, tablet itu bisa connect dengan wirelessnya. Alright, ya cukup mudah dipahami. Dan di sini di belakang ya teman-teman untuk WPS-nya atau reset buttonnya teman-teman. Jadi untuk reset pun juga di sini sudah dijelaskan nih, press and hold. Jadi kita perlu tahan ya, kita tekan dan tahan 8 detik teman-teman. Jadi untuk ke factory reset ya teman-teman, seperti itu. Ini ngeri ya. Jadi walaupun di sini tuh ini cukup murah dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya teman-teman lainnya gitu ya. Ini dari segi bungkusnya, bungkus kardusnya aja di sini dia support ya, support. Dia menyediakan berbagai macam informasi secara detail. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu ya. Berarti ini menandakan dia itu pede gitu teman. Tuh, itu pun juga ada perbandingan nih dari produknya yang sejenis ya. Di situ F3 300. Nah, itu kelebihannya nih. Ring, good, better. Jadi ini dia membandingkan dengan versi yang lebih rendah dan versi yang lebih tinggi gitu ya teman-teman, seperti itu. Kalian lihat di sini. Ini untuk HD streaming itu udah better teman-teman, dan ya udah oke ya, udah oke semua. 300 Mbps itu rata-rata ya, 300 Mbps itu. Dan kalau misalnya kita lihat di kecepatan internet ya, ini nggak ada yang sampai 300 Mbps ya teman-teman ya. Entahlah, mungkin itu yang benar-benar VVIP ya, VVIP yang harganya mahal mungkin langganannya, yang kelas server ya mungkin. Ya ada harga serupa bro. Terus ini ada package content ya. Package kontennya di sini ada wells, terus ada power adapter, quick install. Oh iya, cuman ini aja. Oh, dapat Ethernet cable. Wah, lumayan. Untung nggak beli nih aku teman-teman, nggak beli lagi nih. Ini dapat nih bakalan. Dan di sini, wih, ini compatible with Windows 8. Ini mungkin ini memang stok lama banget ini. Ini Windows 8 ini coba kalian hitung berapa tahun yang lalu ya teman-teman. Dan ini support juga untuk Macintosh ya. Alright, di belakang sini ada, nah ini dia Shenzhen. Oke, Cina biasa ya teman-teman ya. Shenzhen itu Cina kan? Tiongkoknya. Oke, jadi kayak Huawei ya. Ini tidak main-main ini. Tuh, Cina, Shenzhen. Itu memang pusat teknologi ya teman-teman, Shenzhen itu. Ya seperti kalau di US itu Silicon Valley gitu ya teman-teman. Nah, dilarang melakukan perubahan. Nah, ini dia. Jadi peringatannya, dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitar. Ini sebenarnya udah diperingatkan ya teman-teman. Artinya gini teman-teman ya. Kalau saya kayak gini tuh mungkin kita mendapat kemanfaatnya, tetapi ibarat kata gini, kalau misalnya nantinya ketahuan, ujung-ujungnya nanti kayak yang melakukan itu satu orang, tapi nanti ujung-ujungnya yang kena semua orang gitu loh, banyak orang gitu kan. Ujung-ujungnya kan gitu, kayak gitu. Kalau misalnya kayak apa ya, kalau dibilang gini teman-teman, seseorang yang mengambil keuntungan banyak gitu ya, keuntungan banyak untuk dirinya sendiri seperti itu, dan ketika itu ketahuan, oh ya ternyata benar dia menggunakan untuk dirinya sendiri, ternyata dampaknya ke semua orang gitu loh teman-teman. Nah
Nah, dampaknya itu ke semua orang secara entah itu disadari maupun tidak disadari. Nah, kalau dari segi yang kayak gini, itu kan ya sama aja kayak gitu teman-teman ya. Misalnya di sini nanti ujungnya walaupun itu tidak secara konstan ya terus-menerus gitu ya teman-teman. Tapi ketika ini ketahuan kayak gini, terus ada orang yang dia itu mempunyai membuat kebijakan itu, membuat kebijakan akhirnya dari kayak gini itu nanti buat peraturan yang dipukul rata untuk semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya semuanya kena gitu ya. Padahal kalau misalnya nggak ada yang kayak gitu ya, itu ya tetap aman-aman, nggak ada apa-apa gitu loh. Ya kayak gitu sih. Ya gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya ya teman-teman gitu. Kayak SIM card juga ya teman-teman ya. SIM card dulu kalau misalnya itu nggak ada yang buat neko-neko gitu ya. Mungkin kita masih bebas teman-teman ya. Kita masih bebas, tidak ada batasan tiap orang itu dia hanya bisa punya berapa SIM card. Kayak gitu ya, itu adalah contoh nyatanya ya, real gitu ya, real di kehidupan sehari-hari itu kayak gitu. Jadi satu orang yang dia itu ya beberapa orang ya, tidak satu orang ya, beberapa orang yang dia itu ya bisa kayak num ya, memanfaatkan untuk keuntungannya gitu ya teman. Tapi nanti ujung-ujungnya ya semua kena gitu ya, ke semua gitu ya. Itu untuk yang lebih ke produk ya. Nah, kalau untuk yang tidak bisa terbantahkan yaitu misalnya ada orang yang dia itu ingin memupuk kekayaan diri sendiri gitu ya, misalnya kayak gitu ya, kekayaan diri sendiri ataupun kelompok gitu ya, dan ya pada ujung-ujungnya secara langsung atau tidak langsung itu berdampak ke yang lain, dan ya kekacauan lah yang ditimbulkan dari itu semua gitu ya. Gitu ya, semuanya sebenarnya saling tercermin lah sama-sama teman-teman ya, seperti itu sebenarnya. Itu sih. Oke bro, di sini kita akan langsung aja buka ya teman-teman. Mumpung ini tak nyalakan lampunya. Oke, kita akan langsung buka si tenda ini. Oke, kita bukanya dari sini ya, karena ini udah dibuka. Oh, ini ada ini nih, Windows 8 latest upgrade. Ini bayangkan nih, Firefox 1.0 teman-teman. Ini udah produk zaman kapan ini ya? F3. Coba deh aku coba cari. Kalau kalian yang tahu bisa kalian langsung ke komentar ya teman-teman ya. Ini zaman kapan nih? Sejak zaman kapan ini model F3 dari tenda ini? WPA 2, WPA PSK, WPA 2 PSK security mechanism to and change security level, IP based bandwidth control allow administrator. Oh, jadi kita bisa mengalokasikan bandwidth juga teman-teman. Oke, walaupun isi setup tapi kita bisa mengalokasikan. Ya, ini kayak si TP-Link ya teman-teman ya. Kayak si TP-Link. Jadi ini kayak ini udah kosong ya, udah kosong. Nice, kita taruh di sini aja. Oke, buat hiasan. Nah, jadi oke, ini kayak tempat telur ya teman-teman ya, kardusnya. Dan ya inilah teman-teman, ini adalah adapternya 9 volt ya, 9 volt lumayan lah kita dapat 9 volt. Oke, dan ya seperti ini teman-teman. Kita buka ya, kita buka dulu sekalian aja lah ya. Ini videonya linear. Oke, ini dia teman-teman. Jadi ini 9 volt, nice. Kelihatan kan? Nah, kelihatan ya. Itu oke, 9 volt 0,6 ampere teman-teman. 0,6 ampere. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus selanjutnya di sini kita dapat sih tenda ya, bukan tenda buat camping ya, tapi tenda buat router. Wis, di sini ada plastiknya teman-teman. Oke. Dan ya seperti ini ya. Ini ada 3 antenanya di kayak gini, dan ya sesuai dengan yang tadi ya teman-teman ya, sesuai dengan yang tadi. Tuh. Wih. Nah, ini seperti ini teman-teman. Dan ini plastik ya materialnya. Tuh, materialnya plastik teman-teman. Plastik. Alright, ini juga sama, plastik yang gak padat yang ini. Terus di sini yang tadi ya, tombolnya mudah dijangkau teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa kita masalah setting gitu ya, kita bisa reset. Tekan ini sampai 8 detik gitu ya, nanti akan reset sendiri. Dan ini buat WPS tekan 1 kali ya teman-teman ya, seperti itu. Ini kalau WPS itu kalau misalnya kalian mau jadikan extender ya. Nah, ini untuk yang one-nya teman-teman ya. Jadi kalau sumber internetnya kalian masukkannya di sini. Ini udah ada petunjuknya nih di sini teman-teman. Dan ini kalau misalnya kalian mau taruh kemana itu ya, ke laptop atau ke PC gitu ya teman-teman. Dan ini dia, jadi untuk ventilasinya ada di bawah ya teman-teman. Ventilasinya ada di bawah ini. Oke, dan ini ada dudukannya. Jadi ini tuh ada tempat dudukan kayak gini, jadi untuk mempermudah udara itu keluar. Cuman di sini juga ada nih, di bagian sini nih. Oke, jadi di samping-samping juga teman-teman, tidak hanya di bawah. Alright, jadi untuk masalah ini, karena ini kan dipakai terus ya teman-teman ya. Ini kan dia nyala terus bakalan. Ya, walaupun pas nggak digunakan dia tetap nyala gitu ya teman-teman. Itu sehingga nanti smartphone-nya dia tetap terhubung ke internet. Itu dia. Dan QC, oke, QC sudah ada QC-nya di sini. Berarti ini mungkin udah di ini ya, dicoba dulu ya teman-teman ya. Dan ini ya, ini kalau misalnya bukaannya di sini ya, ini ada skrupnya di bagian belakang. Oke, ini cukup tinggi ya di sini teman-teman. Jadi lumayan buat keluar udara. Ini aja sih teman-teman. Dan di bagian sini, nah seperti biasa ya. Jadi ini indikatornya teman-teman. Ini untuk WPS-nya T1, terus ini 1 2 3 mana yang aktif, terus ini WiFi-nya. Ini nanti kan nyala terus ya teman-teman. Oke, nice. Terus selanjutnya kita dapat, ternyata kita dapat kabel ini ya, saya kira kabel yang model baru seperti yang kita bahas kemarin. Tapi di sini ini ada kabel-kabel yang lama. Ini pakai kerimpingan gitu ya teman-teman di sini. Yang ada ya standarnya itu teman-teman. Yang ada ini teman-teman ya. Tuh yang ada warnanya itu ya teman-teman ya. Jadi oke, ya nggak masalah, ini bisa digunakan untuk ke komputer ya teman. Oke, kita dapat ini ya teman-teman, lumayan lah ya. Aku pikir kayak yang kemarin ya, yang si Vention dapat kayak gitu, tapi ya lumayan lah. GNU General Public License Notice. Oke. Terus di sini kita dapat apa lagi? Dapat panduan instalasinya. Wih, panduannya satu kertas A3 kayaknya nih.
Wis. Jadi di sini tuh kita perlu konfigurasi. Jadi konfigurasinya kita nanti terhubung ke sini. 192.168.0.1. Oke, ini standar ya. Nanti dia akan ada ini nih teman-teman ya. Jadi kayak kita ngakses ya ONT kita gitu ya. Jadi Huawei itu yang dari Profit. Dan kita nanti bisa setting ini. Oke. Alright. Ini kalau yang Mac ya juga ada di sini. Oke. Petunjuk instalasi, dan ini adalah kartu garansi saya rasa. Oke, bener ya, kartu garansi. Jadi si tenda ini dia kan 2 tahun ya teman-teman ya, 2 tahun. Itu nanti kalau rusak itu kan setahun, itu nanti akan diganti baru, ganti baru ya teman-teman ya di situ. Ya, karena ini aku belinya di official ya teman-teman, jadi nanti bisa bilang kali ya di situ kalau misalnya ada apa-apa gitu. Oke, nice. Tuh, garansi 2 tahun teman-teman, bayangkan. One by one replacement. Loh ini ya, one by one ini benar-benar pede ini. Jadi si tenda ini pede banget gitu loh teman-teman ya. Pede banget, berarti biasanya kalau yang pede kayak ini biasanya berkualitas. Ya dia berkualitas karena dia berani gitu ya teman-teman ya, dia berani gitu. Oke teman-teman, jadi ini kita simpan. Yang kita gunakan adalah ini ya teman-teman ya, 3 ini kita akan langsung gunakan, kita setting. Oke, alright, nice. Kita masukkan ini biar nanti kalau misalnya ada apa ini tetap kayak terlihat baru. Oke, aku biasanya kayak gini teman-teman. Oke, dan kita masukkan aja di sini. Oke teman-teman, jadi untuk unboxingnya sebenarnya udah selesai, tinggal kita setting ke itu ya, ke internetnya. Oke, dan kita pengen cek ya, nanti kita akan coba bandingkan untuk kualitasnya seperti apa nanti ya. Apakah ini bisa mengcover agar koneksi internet itu tetap tidak mengalami penurunan kualitas gitu ya dari sumbernya gitu ya, dan seperti itu, atau biasa-biasa aja. Tapi kita perlu coba dulu. Right. Data matikan. Kira-kira enak yang mana? Kayak gini. Gini atau kayak gini? Ini warna natural sih teman-teman kalau yang ini. Oke. Nice. Berantakan banget ya.